Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi ini pertemuan kedua dari saya. Kalau kemarin saya membahas tentang mamalia secara umum, mungkin yang hari ini untuk mamalia laut. Kalau misalnya waktunya tidak cukup, nanti saya share untuk PPT mamalia yang ada di terestrial atau darat. Saya ini lagi sebenarnya tadi Mas Raffi WA saya tanya tentang kedireka, jadi saya malah tergelitik untuk promosi ya. Kebetulan saya masuk ke kelas ini sudah di bulan akhir Mei. Jadi gini, sebenarnya saya ini punya tahun ini saya mengerjakan, saya itu agak malu sebenarnya. Jadi saya ikut beberapa proposal, ternyata alhamdulillah proposal ya saya itu banyak yang lolos ya. Saya yang sudah jelas fix disetujui dan ada dapat hibah, ada 7 proposal saya. Jadi 5 penelitian, 4 penelitian, 3 pengabdian. Yang pertama adalah namanya RPP, riset pengembangan dan penerapan, itu tentang strategi pengembangan ekowisata di Pantai Karangjahe. Kemudian yang kedua ini estimasi cadangan karbon di ekosistem mangrove Pasar Bangi Rembang. Kemudian yang ketiga kajian zonasi hutan penggaron berbasis sensitivitas dan tekanan ekologis. Yang keempat ini adalah kajian pengembangan potensi ekowisata di KHDTK Penggaron. Ya, jadi mungkin kalau adik-adik nanti mau ambil KP, silahkan nanti bisa gabung dengan saya untuk keempat topik ini ya. Yang sedang menunggu pengumuman satu adalah cerita dulu yang ketiga adalah pengabdian. Benar, nanti pengabdian saya juga melibatkan mahasiswa, tapi Anda tidak bisa memakai untuk penelitian ya. Jadi karena pengabdian itu sifatnya kita mendampingi masyarakat agar masyarakat ini lebih bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Yang pertama adalah namanya IDBU ya. DBU ini juga di Karangjahe untuk penerapan strategi aksi untuk pengembangan ekowisata di Karangjahe ini tahun kedua. Dan di situ nanti ada KKN tematik. Saya nggak tahu Anda bisa mengambil KKN atau tidak. Ini ada beberapa mahasiswa yang sudah japri untuk ikut nanti KKN tematik. Tentunya KKN tematik ini melibatkan banyak fakultas. Jadi slot untuk mahasiswa biologi paling saya isi cuma 2-3 mahasiswa karena batasnya cuma 20 mahasiswa dalam satu kegiatan. Jadi nanti diisi teman-teman yang dari FPIK, teknik, ekonomi, dari FISIP dan sebagainya. Yang kedua adalah PKUM. PKUM ini peningkatan komoditas unggulan masyarakat. Saya bekerja sama dengan mitra pengusaha jenang di Kudus, ada 2 mitra kita. Tapi kalau ini tidak bisa mahasiswa sebagai KKN tematik karena memang kegiatannya paling saya nanti memberi bantuan alat dan juga penyuluhan. Kalau nanti Anda pengen ikut terlibat ya istilahnya cuman sekedar tahu apa sih datanya boleh. Yang ketiga pengabdian saya ini yang saya harapkan nanti Anda bisa ikut. Saya sangat mengharapkan ini ada yang mahasiswa yang terlibat ya. Jadi ini keroyokan sebenarnya pengabdiannya di Desa Kaligawe di dekat KHDTK ya. Jadi ada masyarakat sekitar kawasan hutan yang memang mereka mengakses pemanfaatan hutan Penggaron ini. Nanti tentang bagaimana pemanfaatan buah durian, produk-produk apa yang bisa dihasilkan dari buah dari pohon durian, bukan hanya buahnya, nanti sampai ke kayunya, sampai ke kulit batangnya, daunnya dan sebagainya. Itu 7 kegiatan saya di tahun ini dan saya cukup pusing ini ngatur waktunya. Karena saya selama WFH kan di Jakarta ini, jadi saya ada tim anak-anak S2 sistem komputer, anak S2 teknik kimia yang dia saya pasarai untuk garap ini semua. Ya, yang terakhir, yang ke-8 adalah Kedireka. Jadi Kedireka ini platformnya Dikti yang mempertemukan pihak mitra, dalam hal ini industri, bisa LSM, bisa apapun, dengan perguruan tinggi yang sudah kita lakukan kemarin. Kebetulan kita diverifikasi dan semoga nanti lolos karena ini kegiatannya cukup
cukup apa ya istilahnya, cukup besar ya, melibatkan beberapa work package ya. Kalau kemarin Anda ikuti itu ada 5 work package dari pemanfaatan untuk biofuel, kemudian dari saya carbon stock dan perancangan ekowisata, lalu yang ketiga itu smart water management, yang keempat Pak Jafran itu apa ya, integrated farming system, dan yang terakhir tentang Comdev ya, community development untuk wisata. Nah itu kegiatan yang saya lakukan. Baik, saya masuk ke materi kuliah. Untuk kuliah kali ini tentang mamalia laut. Jadi kenapa ini saya sendirikan? Karena memang karakteristik mamalia yang ada di air itu sangat berbeda. Karena dia sudah mengalami beberapa bentuk adaptasi, terutama adaptasi morfologi dan adaptasi fisiologi. Jadi kalau secara adaptasi morfologi yaitu bentuk morfologinya dia berubah menyesuaikan untuk kehidupan laut. Anda tahu beberapa spesies laut mungkin ya. Tentunya untuk bisa tinggal di laut, mereka harus mempunyai bentuk tubuh yang apa ya istilahnya? Seperti torpedo ya. Artinya mengurangi gesekan antara tubuh dengan air laut sehingga pergerakannya menjadi lebih mudah dan tidak membuang banyak energi. Nah, untuk mamalia laut ini kita bedakan menjadi 2 juga, yang memang 100% dia hidupnya di air dan yang masih semi ya, sebagian di air, sebagian di darat. Kalau kita lihat ada beberapa bentuk perubahan morfologi ya, misalnya ekstremitas anterior atau alat gerak depan ya. Mungkin ini pada kelompok Sirenidae atau dugong atau sering dikenal sapi laut karena dia memang makan apa ini, rumput laut, bukan rumput laut, sorry, padang lamun. Jadi Anda harusnya bisa bedakan ya namanya seaweed dan seagrass ya. Kalau seaweed itu rumput laut ya, ada Eusema cottoni, Gracilaria. Kalau gampangnya yang sering Anda lihat dijual sebagai es itu loh, es rumput laut itu adalah rumput laut, seaweed. Kalau seagrass itu padang lamun, seperti alang-alang yang memang dia tumbuhnya di sedimen. Kalau rumput laut kan dia mengambang di air, tidak di sedimen. Nah, memang kelompok-kelompok tertentu yang herbivora dia memakan ini seagrass tadi, padang lamun tadi, sehingga dia tinggalnya di kawasan yang zona litoral atau zona tepi dari laut. Kalau dia zona dalam dia nggak dapat itu. Kan tidak ada yang di zona dalam apalagi gelap terdapat tanaman. Ini adalah beberapa contoh ya. Nah, bentuk adaptasi yang lain, mereka memiliki tubuh yang relatif besar karena untuk bisa berkompetisi dengan beberapa spesies yang lain ya. Misalnya dalam memperebutkan makanan ikan misalnya, itu kelompoknya anjing laut itu lebih kecil daripada nanti ada singa laut, ada walrus yang seperti walrus ini adalah beruang laut. Lalu yang lebih besar lagi gajah laut ya. Kalau Anda pernah melihat gajah laut itu bisa sampai berapa ton? Sekitar 2-3 ton beratnya. Nah, itu mereka memang teradaptasi dengan bentuk seperti ini karena makanan yang disimpannya dalam bentuk lemak yang cukup tebal. Fungsinya lemak ini adalah untuk melindungi organ dalam dari berbagai benturan dengan substrat di pantai ya, karena mereka biasanya hidup di pantai yang berbatu sehingga benturan-benturan itu bisa diredam dengan lemak yang tebal. Di samping itu juga sebagian besar dari kelompok ini habitatnya ada di kawasan es di daerah kutub, sehingga lemak ini sangat berfungsi untuk menahan udara yang dingin sehingga semacam lapisan pelindung yang dari lemak ini. Jadi misalnya ikan orca ini, dia tubuhnya juga besar karena dia harus berkompetisi dengan hiu putih misalnya. Bahkan hiu putih menjadi mangsa sebagian orca ini. Bentuk yang kedua adaptasinya selain morfologinya adalah tadi saya sebut fisiologi ya. Jadi secara fisiologis dia memang menyesuaikan dalam dalam sistem respirasinya.
saya kemarin sudah sedikit menyinggung bahwa mereka mampu menahan nafas yang cukup lama di dalam air. Ini adalah bentuk fisiologis, karena secara fisiologis paru-parunya berbeda, mungkin eritrositnya juga sudah berbeda, dan juga ada efisiensi di dalam penggunaan pemanfaatan oksigen. Terakhir adalah adaptasi perilaku. Jadi perilakunya juga memang berbeda dia. Kebanyakan dari kelompok-kelompok mamalia di sini hidupnya berkelompok. Jadi dia membentuk suatu kelompok, tujuannya agar memudahkan pada saat dia berburu mangsanya. Kalau kita melihat ya, mungkin berbagai tayangan itu ada kelompok ikan paus atau ikan lumba-lumba yang dia mengurung ikan sarden misalnya, mangsanya. Kemudian setelah dia dikurung di pojokan suatu tempat, baru dia makan bareng-bareng. Sama juga untuk orka atau paus kemudian malah dikenal sebagai serigala laut ya. Karena apa? Karena dia memang berburunya kelompok seperti kelompok serigala di daratan. Intinya jarang mamalia laut yang hidupnya soliter atau menyendiri. Coba bandingkan dengan yang darat ya. Badak bercula satu itu penyendiri. Panda itu penyendiri. Dia mencari pasangan hanya pada saat apa istilahnya? Fase reproduksinya naik sehingga dia harus mencari pasangan untuk kawin. Walaupun beberapa hewan darat juga banyak yang berkelompok ya, tapi ada juga yang memang penyendiri. Kalau di laut semuanya hampir bisa dikatakan penyendiri. Nah, bagaimana ciri-ciri mamalia laut ini? Secara umum tubuhnya tertutup rambut ya. Walaupun rambut ini pada sebagian spesies hanya ditemukan pada bagian-bagian tertentu saja ya. Anda bedakan saja sekarang. Misalnya seekor anjing laut dengan ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba bisa dikatakan secara secara kasat mata kelihatan tidak ada bulunya. Padahal itu masih ada bulu yang tertinggal di daerah kepalanya ya. Memiliki kelenjar mamae jelas ya, syarat dimasukkan ke dalam kelas mamalia dia harus mempunyai kelenjar mamae. Ada yang tidak mempunyai kantung amniotik, jadi tidak mempunyai amnion di dalam uterusnya. Kemudian tubuhnya endoterm, artinya suhu tubuhnya tidak terpengaruh lingkungan, bernafas melalui paru-paru jelas. Nah, mempunyai cuping telinga. Mungkin kita perlu mencermati pada kelompok-kelompok yang sudah 100% tinggalnya di air ya. Lumba-lumba, ikan paus, apakah dia masih mempunyai cuping telinga? Kita bisa melihat kalau ada spesimennya bisa dilihat secara detail. Gigi umumnya terbagi atas 4 tipe ya. Jadi ciri mamalia dia punya 4 tipe gigi yaitu incisivus, caninus, premolar, dan molar. Tetapi ada beberapa kelompok yang mungkin yang dominan adalah gigi-gigi tertentu. Jadi kelompoknya orca itu mungkin yang dominan adalah gigi caninusnya. Ciri khususnya dia memiliki kelenjar bau dan kelenjar pipi. Kemudian kelenjar bau ini sangat bermanfaat untuk kalau di darat ya, ini kalau di laut istilahnya mungkin untuk mencari pasangan ya. Pada saat terjadi fase reproduksi yang naik, itu maka hewan betina akan mengeluarkan semacam feromon, hormon yang dikeluarkan melalui kelenjar bau. Nah, nanti ini akan yang dilacak oleh hewan jantan untuk bisa mencari hewan betina yang sedang masuk masa reproduksi. Ini pemanfaatannya bagaimana? Ini saya melenceng agak sedikit jauh ya. Jadi pemanfaatan feromon, jadi intinya di biodiversitas ini kan ada pemanfaatan. Dulu terjadi, Anda tahu pipa minyak ya, mungkin pipa minyak yang disalurkan dari tempat pengeboran menuju ke kilang, itu kan menempuh jarak cukup jauh dan mungkin melewati hutan, melewati desa, ladang, kota. Contohnya misalnya dari Cilacap itu dibor, kemudian tapi dia kilangnya pengolahnya itu ternyata di Jogja bagian barat ya. Anda tahu di ini enggak? Di selatan Godian itu ada namanya Desa Rewulu. Desa Rewulu ini tempat lahirnya Pak Harto. Nah, di situ ada pengolahan minyak
yang diambil dari Cilacap. Bayangkan Cilacap itu kan jaraknya bisa 200 sekian kilo. Nah, ada suatu indikasi mungkin bocor pipanya ini, kok yang masuk sampai sana kok berkurang debitnya. Nah, kalau harus merunut meter demi meter itu butuh biaya banyak. Karena nanti kan mungkin kelewat daerah yang susah diakses dan sebagainya. Nah, cara untuk mengetahui kebocoran tadi adalah dengan memasukkan feromon ke dalam pipa tadi. Feromon dimasukkan, feromon kupu misalnya. Dimasukkan, nanti kita lihat saja tempat di mana di situ kupu jenis itu sedang berkerumun, itu adalah tempat yang bocor. Karena nanti pipa yang bocor tadi, pipa yang pecah atau bocor tadi mengeluarkan minyak di situ, kemudian feromonnya kan ikut keluar di situ. Nah, itu dikejar atau dicari oleh hewan jantannya, sehingga itu akan menggerombol kupu yang dalam jumlah banyak. Nah, itu contoh pemanfaatan kelenjar bau itu seperti itu. Alat geraknya tetrapoda, kemudian anggota gerak depan dapat bermodifikasi. Sebenarnya bukan hanya depan, yang belakang pun kalau Anda lihat ikan lumba-lumba, ikan paus, itu sudah berubah menjadi alat untuk berenang. Pada jari-jari terdapat kuku, cakar, atau teracak. Tapi untuk yang sudah 100% di laut, ini sudah mereduksi atau hilang. Kecuali kalau yang masih semi ya, anjing laut, singa laut itu masih ada kuku, cakar, ataupun teracak. Kulit terdapat kelenjar minyak. Ya, ini jelas ya. Kalau tidak ada kelenjar minyak, maka dimungkinkan bulu atau rambut saat masuk ke air akan basah. Nah, basah ini kan tentunya memberikan dampak terhadap kemampuan atau daya gesek saat dia berenang. Makanya dia harus ada kelenjar minyak yang memastikan agar meminimalkan, kalau Anda dulu pernah belajar fisika, ada namanya MUK ya. MUK itu kan koefisien gesek, koefisien gerak gesek itu menjadi kecil. Makanya ini mempunyai kelenjar minyak. Nah, ternyata hewan-hewan yang mempunyai kelenjar minyak atau lemak yang tebal ini dalam tanda petik ya, kurang disukai oleh predator. Saya bilang dalam tanda petik loh. Terutama predator-predator yang ada di terestrial ya. Saya nggak tahu kenapa. Apa mungkin cita rasa yang dipunyai oleh hewan yang ada di darat itu beda dengan yang di laut ya. Contohnya gini ya. Anda kalau lihat singa itu dia mempunyai istilahnya preferensi mangsa itu yang paling disukai apa? Kan dia semacam antelope atau gazelle atau rusa. Itu memang dia paling suka. Bahkan semua hewan, hyena, macan tutul, itu semua suka gazelle, antelope atau istilahnya springbok atau macam-macam yang kelompoknya itu. Karena dia memang dagingnya rasanya lebih enak, lemaknya sedikit. Tapi jarang dijumpai hewan ini makan kuda nil. Karena apa? Kuda nil itu tubuhnya ada lapisan lemak yang baunya tengik. Jadi lapisan lemak kuda nil itu kan tubuhnya kan ya kelihatan toh kalau istilahnya penuh dengan lemak. Nah, itu ternyata lapisan lemaknya itu tengik sehingga dia kurang disukai. Ini saya bilang secara umum, dalam tanda petik ya, artinya tidak semua seperti itu. Maka jarang sekali. Singa itu paling mangsa itu. Kemudian preferensi kedua setelah kelompoknya tadi adalah mungkin zebra, kemudian wildebeest. Nah, kecuali pada saat-saat tertentu dia tidak bisa cari mangsa, kemudian dia melihat ada kuda nil yang sakit, yang tua, atau yang sudah mati ya akan dimakan juga akhirnya seperti itu. Itu adalah terutama yang hewan-hewan terestrial akan berperilaku seperti itu. Jadi hewan itu jangan dikira tiap hari makan ya. Singa itu mungkin bisa makan tuh seminggu sekali atau mungkin bahkan sebulan 2 kali saja dia mencari makan. Dan kalau sudah kenyang ya memang ditinggalkan begitu saja, nanti akan dihabiskan oleh hewan yang lain. Seekor buaya itu bisa sampai 2 bulan sekali baru makan. Bahkan pernah dilaporkan buaya itu bisa tidak makan selama 2 tahun. Jadi kalau ada musim kering di Afrika, di Sungai Nil, itu mereka bisa 2 tahun tidak makan.
Kelompok reptil, ular itu bisa, ular itu secara umum makan ya sebulan sekali. Ya, tapi memang metabolismenya lambat sehingga saya langsung ke sini saja. Untuk mamalia laut adalah mamalia yang bergantung pada samudra untuk bertahan hidup. Saat ini terdapat 128 spesies mamalia laut ya. Jadi walaupun jumlah spesiesnya ini sedikit ya, saya katakan 128 itu relatif sedikit loh. Bayangkan dengan spesies insekta. Insekta itu kan kelas di dalam film Arthropoda. Jadi kalau Anda ingat ya, film Arthropoda itu ada 4 kelas. Ada namanya Myriapoda, ini adalah kelompok yang kakinya banyak. Ada kelabang, luwing, kaki 1000 itu Myriapoda. Lalu Decapoda. Deka itu berapa? 10. Atau krustase lah, kan? Krustase. Jadi pertama Myriapoda, yang kedua krustase. Krustase ini kan kakinya 5 pasang. Jadi dekapoda, deka itu 10, poda kaki. Ada 10 kaki atau 5 pasang. Ini anggotanya kan kepiting, udang. Yang ketiga adalah arachnida. Arachnida ini kakinya 4 pasang atau 8 kakinya. Ada kalajengking, ada laba-laba. Terakhir adalah insekta. Insekta kakinya 3 pasang atau 6. Banyak ini anggotanya. Anggota insekta itu ada sekitar 700.000 spesies dari kelas insekta ini. Bandingkan dengan 128, kan sedikit. Tetapi biomasanya mereka besar. Jadi secara jumlah individu per spesies itu tinggi sekali. Kalau kita melihat mungkin ada kelompok singa laut yang ada di pinggir pantai itu bisa mencapai ribuan jumlahnya. Atau gajah lautnya bisa mencapai ribuan. Sehingga makanya kalau kita berbicara biomasa kan jumlah berat basah dari suatu hewan ya. Satu spesies itu mereka biomasanya tinggi sekali. Nah, ini mungkin ada suatu potensi yang belum kita temukan sampai ke sini. Mungkin potensi lemaknya bisa kita ambil ya. Tapi yang jelas untuk hewan-hewan tersebut sampai saat ini belum ada yang membudidayakan atau menangkarkan. Kelompok utama di dalam mamalia laut adalah ada 2. Yang pertama adalah mamalia yang harus kembali ke darat, artinya ke pantai atau ke dataran es untuk bereproduksi, beristirahat, dan juga untuk membesarkan anak. Contohnya dari kelompok Pinnipedia, ini anggotanya ada walrus atau beruang laut, kemudian anjing laut, dan juga karnivora. Karnivora ini mungkin 80% lah dia di darat ya, ada beruang kutub dan berang-berang laut. Jadi berang kutub ini juga dia bisa berenang sebenarnya di laut dan bisa mungkin sampai ratusan kilometer dia pun sanggup berenang di laut. Yang kedua adalah mamalia yang seluruh hidupnya ada di laut. Contohnya kelompok Sirenia atau duyung dan juga Cetacea. Cetacea ini ada pesut. Kalau pesut itu di air tawar, di Mahakam itu banyak sekali pesut, lumba-lumba dan paus. Bahkan di sungai Amazon ini juga ada lumba-lumba yang hidup di air tawar di sungai Amazon. Kalau paus kan dia hidup di samudra memang. Dan juga paus ini spesifik karena dia melakukan migrasi ya. Jadi kelompok paus kebanyakan dia menjelajahi samudra ya, dari ujung utara bumi sampai ujung selatan bumi, dan pada periode tertentu mungkin bisa dijumpai di kepulauan di negara kita. Yang jelas mereka menyesuaikan dengan arus, di mana arus ini banyak terdapat sumber makanan. Jadi secara umum untuk ordo ini disebut saja dengan tetrapoda bahari ya, itu ada 4 ordo dari kelas mamalia, yaitu yang pertama Sirenia. Sirenia meliputi ikan duyung, kemudian menate itu sejenis burduyung tapi bukan duyung, kemudian ada sapi laut, sikau. Dulu kalau Anda kecil ada istilah putri duyung, itu berarti
Ya dimaksud ikan duyung ini ya. Bukan seorang putri yang cantik, itu bukan cantik, tapi malah kayak apa bentuknya. Ada 4 spesies kelompok ini. Yang kedua yang karnivora ini ada berang-berang laut dan beruang laut, ada 2 spesies. Kemudian ordo Pinnipedia ini meliputi anjing laut, walrus, singa laut, gajah laut. Ada 30 spesies. Terakhir adalah ordo Cetacea, ini ada paus, lumba-lumba, dan pesut. Jadi kalau kita lihat di sini, kelompok terbesar memang ada pada anggota Cetacea. Mungkin kita kenal hanya beberapa ya, mungkin kita kenal ada paus biru, paus sperma, paus bongkok, beluga, lumba-lumba itu hidung botol, pesut. Berapa itu? Enggak ada 10. Ini adalah ordo Sirenia yang pertama tadi, terbagi dalam 2 famili yaitu Dugongidae dan Trichesidae. Jadi dugong dan manatee. Manatee ini saya nggak tahu, kayaknya di negara Indonesia jarang dijumpai. Tapi kalau dugong banyak terdapat di kepulauan apa nih? Di Maluku. Maluku itu banyak sekali dugong ya. Saya pernah punya bimbingan S2 lingkungan itu mengambil riset tentang ini apa namanya? Dia meneliti tentang pekawasan yang sering menjadi tempat terdamparnya dugong ya. Dugong ini sering terjebak. Saya nggak tahu, mungkin dia cari makan saat pasang, kemudian saat surut dia tidak sempat keluar dari cekungan air tadi sehingga terjebak di situ, dan ini menyebabkan dia terdampar di situ akhirnya mati. Nah itu ada beberapa kawasan yang dipetakan oleh mahasiswa tadi dengan GIS. Ini daerah-daerah yang rawan terjadinya kematian dugong karena terdampar. Nah, manatee itu mungkin terdapat di Amerika Selatan yang banyak. Kalau kita melihat perbedaannya apa sih? Coba Anda perhatikan pada sirip, bukan sirip ya. Saya sebut sirip saja ya. Ini kan sebenarnya kaki belakang yang sudah bermodifikasi menjadi sirip belakang. Pada dugong siripnya berbentuk seperti ini. Sedangkan pada manatee ini seperti apa ya? Seperti dayung lah. Perbedaan utamanya di sini. Tapi mungkin kalau dari jenis makanan mereka sama, makan herbivora atau makan rumput. Cuma yang membedakan adalah secara morfologi pada bagian ekstremitas posteriornya. Keterangannya adalah dari ordo Sirenia ini semuanya kelompok herbivore dan hanya memakan tumbuhan tingkat tinggi. Artinya kalau saya berbicara tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan spermatofita ya. Tumbuhan itu kan ada bryophyta, pteridophyta, kemudian spermatofita itu ada 2 ya, gimnosperme dan angiosperme kalau di darat. Nah ini yang tumbuhan tingkat tinggi dan alga. Nah ternyata dugong dan manatee ini banyak diburu oleh manusia karena kulit dan dagingnya yang diambil ya. Ada suatu mitos berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Cuman saya nggak tahu persis ini penyakit apa yang bisa disembuhkan dengan minyak atau lemak. Jelas mereka memang menjadi sumber lemak bagi penduduk atau manusia ya. Perburuan di Lamarela itu yang di suku di NTT itu juga mereka mengambil ikan paus untuk minyak, sumber minyak yang dipakai untuk masak, untuk apa ini penerangan lampu dan juga dagingnya. Nah pada saat saya sedikit bergeser ya, orang-orang suku Lamarela ini kenapa kok masih bisa berburu dan tidak dilarang? Karena mereka hanya untuk pemenuhan kebutuhan primer saja. Berburu ikan paus kan paling setahun berapa kali. Artinya pengambilan ikan paus tadi tidak melebihi daya dukung dari ikan paus tadi sendiri. Artinya tidak akan menimbulkan ancaman bagi populasi paus tersebut. Nah, yang sering menjadi masalah adalah pada saat pengambilan ini sudah bergeser ke arah komersial, dijual di dalam bentuk produksi yang besar-besaran itu, maka itu yang menjadi ancaman bagi populasi suatu spesies. Dan hubungan mereka dengan ikan paus tadi sudah berjalan hampir 1000 tahun, tapi tidak
ada masalah penurunan populasi pada hewan tersebut. Seluruh jenis Sirenia dilindungi dengan sangat ketat keberadaannya karena jumlahnya semakin lama semakin sedikit ya. Jadi ada beberapa tipikal hewan ini mempunyai tingkat reproduksi yang rendah. Memang ada jenis-jenis seperti itu. Nah, kalau di sisi lain ada suatu pengambilan yang berlebihan, maka ya ancaman kepunahan akan menghantui hewan tersebut. Contohnya gini, ada satu bayi tiap tahun atau lebih yang jika kondisi lingkungan mendukung proses keliharan, maka bayi tersebut akan lahir. Tapi kalau jika tidak ada kondisi lingkungan yang mendukung terhadap kelahiran bayi tersebut, maka akan ditunda kelahirannya sehingga pada musim yang akan datang. Artinya sebenarnya si induk ini memastikan bahwa kondisi lingkungan, terutama pangan ya, pangan ini tersedia dalam jumlah besar sehingga nutrisi bagi anaknya akan terpenuhi karena nantinya akan memberikan produksi air susu yang melimpah sehingga nanti anaknya bisa terjamin kehidupannya. Cuman mekanisme untuk menunda kelahiran ini saya nggak tahu loh. Kalau pada manusia, kalau bayi telat 2 minggu saja itu sudah jadi masalah. Karena nanti lama-lama akan terjadi keracunan pada bayi tersebut. Karena ini amnionnya nanti akan istilahnya kan masa, kalau kata saya bilang mungkin ada masa kedaluarsanya itu sudah lewat. Tapi bagaimana di dalam kelompok Sirenia ini bisa menunda kelahiran, saya nggak tahu kalau ini. Nah, secara taksonomi maka seperti ini ya, bisa Anda lihat dari Kingdom Animalia, kemudian filmnya Chordata, kelas Mamalia, ordo Sirenia terbagi menjadi 2. Trichecidae tadi ya, atau Trichechus, kemudian Dugongidae. Trichechus ini menjadi 3. Ada Trichechus inonguis, Senegalensis, Manatus. Nah, ini Manatus yang jadi Manatea ini. Manate itu dari sini. Dugongidae menjadi dugong, dan Hydrodimatis gigas. Nah, ini kalau melihat namanya Hydrodimatis gigas ini berarti dia mempunyai ukuran yang raksasa karena giga itu kan besar ya. Nah, mungkin ordo-ordo ini ada beberapa spesies yang sudah punah ya. Mungkin loh, saya nggak tahu, tidak ada keterangan, mungkin ini punah. Lalu bagaimana distribusinya? Sebagian besar ada di perairan tropis. Kenapa seperti itu? Ya karena sinar matahari yang menyinari sepanjang tahun ini yang memastikan tadi padang lamun seregrass tadi tetap hidup. Kalau di kawasan subtropis atau di kutub, ya nggak ada itu seregrass di sana. Karena memang sinar matahari juga kurang intensitasnya. Kalau lihat keragaman tumbuhan di darat saja yang paling kaya tetap di tropis. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka yang kuning apa nih? Dugong ini banyak terdapat di perairan Indonesia. Kemudian West African manatee, dari manatee yang hidup di bagian barat Afrika ini juga banyak. Ini kan khatulistiwa juga. Antillean manatee ini di daerah Amerika Selatan, saya sebutkan tadi ya, mulai dari Amerika Tengah, dari Panama, Costa Rica, sampai Suriname, sampai ini Brazil. Belum Brazil ya ini. Ini Brazil ya, benar, ini kan sungai Amazon yang putih-putih ini. Kemudian ada juga Amazon manatee, ini di sungai Amazon. Ternyata ada yang hidup di air tawar di sungai Amazon di sini. Nah, kalau melihat seperti ini berarti kan distribusinya banyak ada di daerah tropis ya. Cuman di sini kok tidak dijumpai di sisi barat benua Amerika Latin dan Amerika nih. Mungkin karena berhadapan langsung dengan samudra yang cukup besar ya, atau bagaimana saya nggak tahu. Atau di sini tidak terdapat makanan di sini. Tidak ada dijumpai di kutub, di subtropis pun nggak ada ini. Ini paling jauh di Filipina dan juga mungkin mendekati, ini kan Jepang, Korea di sini. Ini belum sampai sana.
Nah, ini distribusi geografisnya untuk dugong atau ikan duyung ini ada di pantai timur Afrika, Laut Merah, Asia kecuali Jepang dan Cina. Australia, statusnya jelas dilindungi. Nah, ternyata yang Hydrodamalis gigas tadi sudah punah. Adanya di Laut Bering. Lah, ini malah aneh. Berarti di Laut Bering itu di agak ke utara. Disebut dengan Steller Sikau atau sapi laut. Ini karena mungkin ya bentuknya yang ukuran yang besar sehingga membutuhkan sumber daya yang lebih, maka dia berpotensi untuk mengalami kepunahan lebih dulu ya. Jadi kebanyakan hewan-hewan yang berukuran besar itu dia memang ya tadi, kalau tidak memiliki strategi survival yang bagus, maka dia terancam punah. Ukuran tubuh. Jadi habitatnya terlalu pada perairan yang dangkal atau truly marine, ya karena memang tadi dia cari makan di situ. Kalau lautnya dalam, nggak ada tanaman dia di sana, nggak bisa fotosintesis tanamannya. Makanya dia di daerah pesisir. Karena dia di daerah pesisir yang dangkal, maka dia relatif mudah untuk ditangkap, jadi mempunyai kerentanan yang tinggi. Kemudian ukuran dan bobot tubuh untuk dugong ini bisa mencapai panjang 3,5 meter. Anda bayangkan sendirilah 3,5 meter itu berapa. Dengan bobotnya 400 kilo. Sedangkan untuk yang tadi gigas Hydrodamalis gigas tadi atau Steller Sikau tadi panjangnya lebih dari 8 meter. Wah, gede banget ini. Bayangkan. Mungkin nanti kalau ada gambarnya bisa dilihat. Beratnya bisa sampai 5 ton. Nah, 5 ton itu harus butuh berapa? Coba gajah itu yang beratnya 3 sampai 4 ton itu sehari butuh berapa? Apa itu? Kilogram dedaunan untuk dimakan. Dugong ini mampu menyelam selama 1 hingga 2 menit pada kedalaman kurang dari 20 meter. Ya, artinya dia harus relatif lebih sering muncul ke permukaan. Nah, ini yang menyebabkan kerentanan juga. Karena lebih sering muncul di permukaan sehingga dia lebih mudah untuk diburu. Dan yang jelas di Stellers ini mungkin dari dua kelompok ini daya reproduksinya juga rendah. Tadi yang diterangkan di depan sehingga memang rentan pada kepunahan. Ini contoh dugong-dugong seperti ini. Nah, ini masih dijumpai rambut ya di sisi pipi ya. Pipi cik ini ada rambut di sini biasanya. Dan dia ekstremitas posterior itu menyatu menjadi sebuah bentuk sirip. Jadi ada sebuah catatan untuk sapi laut tadi atau Steller tadi adalah satu-satunya Sirenia yang hidup di daerah dingin. Ya, tadi saya menyatakan kalau kebanyakan di daerah tropis karena ada rumput. Nah, saya nggak tahu dulunya mungkin apa yang dia makan. Apakah memang di Siberia ini ada sejenis alge mungkin ya. Tapi kalau saya yakin kalau sigres nggak ada. Saya kira dia makannya alge. Nggak bener kan? Makanya terbatas pada alge saja kan. Jadi alge masih bisa tinggal hidup di kawasan yang dingin. Memiliki ukuran yang sangat besar ya. Jadi tadi disebutkan lebih dari 8 meter itu. Jadi sebesar atau sepanjang bus itu. Bus itu 11 meter. Hampir segede bus besar itu. Beratnya lebih dari tadi sampaikan 5 ton. Nah, tahun 1700 itu masih ditemukan. Tapi 30 tahun kemudian sudah punah karena banyak dibantai oleh manusia. Nggak tahu ini kok bisa sampai membantai hewan itu. Ini adalah fosil yang ditemukan dari kelompok Hydrodamalis gigas tadi. Setelah direkonstruksi, kemudian dibuat semacam apa istilahnya ya? Apa atau istilahnya nempeli daging sama kulit untuk hewan itu? Bukan tetradermi ya, apa ya? Sehingga menjadi seperti ini kira-kira bentuknya. Kalau saya kira 1700 masih bisa lah dideskripsikan. Wong yang dinosaurus yang sudah jutaan tahun yang lalu saja masih bisa direkonstruksi. Dibandingkan dengan tinggi manusia adalah seperti ini ya.
Jadi panjangnya segini, gedenya segini. Untuk kelompok Tricheididae atau Tricheus tadi hanya memiliki satu genus tunggal, yaitu Tricheus, Tricheididae tadi, terdiri dari 4 spesies yang seluruhnya dilindungi. Ini ada tadi kelompok manatee tadi, yang terdapat di wilayah pesisir Amerika Serikat, mana tadi? Amerika Tengah ya, kemudian Amerika Selatan, dan juga di Afrika Barat tadi. Kita lihat di sini. Mana tadi? Nah ini. Jadi manatee ditemukan di sini ya. Amazonian manatee, Antillean manatee di sini, pink yang pink ini. Florida manatee di sini. Di Amerika, di Florida, kemudian hijau tadi West African manatee di sini. Kalau ini kan sudah dugong, ini berarti dugong mulai dari pantai timur Afrika, kemudian semenanjung Arab, pantai selatan India, Sri Lanka, Thailand. Banyak sekali persebarannya, paling luas adalah yang spesies dugong. Jadi kalau kita melihat seperti ini, dugong ini hanya satu spesies yang, tapi dia populasinya cukup besar dan persebarannya cukup luas dibandingkan dengan beberapa manatee yang spesiesnya banyak, tapi persebarannya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja. Tempat tinggalnya ada di wilayah pesisir yang dangkal, ya sama seperti tadi, ya karena habitatnya dia cari makan di situ, ya tinggalnya di situ. Kemudian bagian hilir sungai, jadi di kawasan yang payau, ukuran tubuhnya bisa lebih dari 4 meter dengan bobot 1000 kg. Ini juga cukup besar sebenarnya manatee ini. Kemampuan berenangnya bisa menyelam sampai kedalaman 25 meter dan waktu 15 menit. Ini contoh spesies manatee atau tigeridae. Coba Anda lihat ini. Di bagian pipi ini masih ada kelihatan bulu-bulu ya. Kemudian ukuran tubuhnya cukup apa namanya ya berlemak lah. Jadi kelompok-kelompok mamalia laut ini kebanyakan mempunyai lapisan lemak yang tebal. Lalu ordo karnivora ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama berang-berang laut ya. Jadi jangan dikira berang-berang itu hanya yang ada di air tawar, di sungai. Kalau yang ada di sungai berang-berang tadi dia mempunyai perilaku bisa ini apa istilahnya, menggerogoti kayu, pohon sehingga nanti tumbang, kemudian dibuat semacam bendungan untuk apa ya istilah sebagai tempat tinggal mereka, bendungan ini, karena akan terkumpul ikan-ikan di situ dan dia bisa, kalau saya sebut memanen lah, memanen tiap. Tapi berang-berang yang ada di laut ini dia tidak membuat sarang atau rumah. Dia murni predator yang mengejar mangsanya di air. Nama latinnya adalah Enhydra lutris. Jadi kalau dia sedang ada di tanah, di daratan ya dia seperti ini bentuknya. Karakteristiknya beberapa mamalia pemakan ikan itu biasanya bentuknya ramping panjang. Karena dia harus mempunyai gerakan yang luas di air sehingga panjangnya ini membuat dia bisa luas untuk mengejar ikan. Anda kalau tahu lingsang ya, lingsang kan beda dengan berang-berang. Lingsang ini pemakan ikan juga, dia biasanya tinggal di pinggir-pinggir sungai. Itu juga panjang seperti musang lah bentuknya. Dan dia kalau perilakunya si berang-berang ini sering beristirahat dengan cara apa ya istilahnya, tiduran terlentang di air seperti ini. Yang kedua adalah Ursus maritimus atau beruang kutub. Ini kenapa disebut masukkan ke dalam mamalia laut? Karena memang dia tinggalnya di pinggir pantai kebanyakan. Dan juga bahkan di atas laut yang membeku. Jadi ini bisa berburu kalau kawasan yang dia tinggali itu berupa es. Kalau di situ nanti esnya mencair, hanya berupa air dan pantai saja, dia akan kesulitan untuk berburu. Karena mangsa yang mereka apa ya
makan biasanya adalah anjing laut. Nah, anjing laut itu kalau darahnya berupa es begini, maka dia akan menyelam di bawah es. Nah, karena dia mamalia, setiap saat dia harus muncul untuk mengambil udara. Nah, dia mengambil udara pada beberapa lubang yang ada di sini. Nah, lubang tadi ditunggui oleh si beruang kutub. Saat muncul anjing laut menghirup napas, dia bisa merekamnya. Kalau semuanya berupa air, maka anjing laut yang ada di pantai saat melihat kedatangan beruang kutub dari jauh sudah bubar lari semua ke laut, sehingga akan sangat mustahil walaupun dia bisa berenang si beruang kutub ini untuk bisa mengejar anjing laut. Makanya adanya global warming atau pemanasan global yang nanti kalau tidak dihentikan menyebabkan lapisan es di Greenland ya, kutub utara ini menjadi semakin menyusut, maka habitat beruang kutub ini akan semakin menyempit, yang nantinya akan menyebabkan ya populasi akan menurun karena tidak bisa makan, tidak bisa tinggal di situ. Kalau panas dia tidak lagi, adaptasinya kan sudah teradaptasi untuk suhu dingin. Kalau suhunya panas dia akan mengalami metabolisme yang berubah sehingga mungkin akan menyebabkan populasinya menyusut dan tidak sangat mungkin akan terjadi kepunahan pada si beruang kutub ini. Yang ketiga adalah Urdu Pinnipedia, yaitu Urdu tadi ya, kelompoknya anjing laut tadi, terdiri dari 3 famili yaitu Phosidae, Otariidae, dan Odobenidae. Phosidae adalah true seals atau anjing laut sejati. Secara morfologi beda nanti dengan anjing laut yang berbulu. Yang kedua adalah Otariidae, ini adalah fur seals atau sea lions, berupa anjing laut berbulu dan singa laut. Jadi kalau anjing laut sejati ini hampir bisa lebih banyak waktunya ada di laut ya. Kalau dia di daratan biasa dia tinggal di pulau-pulau es ya, es yang mengapung itu dia tinggal di situ. Tapi kalau anjing laut yang berbulu, Otariidae ini bulunya kelihatan tebal dan juga dia banyak di pantai, bukan di pulau es. Dan Odobenidae itu berupa walrus. Sedangkan makanan dari Pinnidae ini adalah ikan ya. Jadi ikan-ikan di laut yang berukuran kecil itu menjadi mangsa mereka. Ada juga spesies yang filter feeder yaitu menyaring air kemudian diambil krill ya. Krill itu udang-udang kecil untuk dia makan. Ada juga yang memangsa penguin atau anjing laut muda lainnya. Ya, kelompok ini adalah kelompok leopard seal. Karena bulunya putih, totol-totolnya hitam kayak leopard, kayak macan tutul. Jadi makannya adalah penguin dan anjing laut muda. Ancaman utama Pinnipedia adalah manusia yang memburu untuk pendapatan daging, lemak, bulu dari Pinnipedia muda. Ada beberapa artis dulu yang memakai shawl ya. Shawl ini terbuat dari kulit atau bulu dari anjing laut. Tapi kemudian seiring orang semakin peduli pada konservasi, maka artis atau orang yang menggunakan aksesoris dari bahan-bahan tersebut mulai dikritisi dan juga akhirnya berkurang. Predator alami juga memberikan ancaman bagi Pinnipedia dari kelompok yaitu orca orsilus atau Orcinus orca, atau ikan hiu itu juga berburu anjing laut, atau beruang kutub dan serigala kutub. Tapi sebenarnya kalau predator alami itu tidak terlalu bersignifikan terhadap berkurangnya populasi ya, karena justru adanya predator alami ini malah mengontrol populasi di alam. Karena yang namanya tadi hewan itu kalau makan ya kalau sudah kenyang cukup, nanti laparnya mungkin bisa seminggu lagi baru lapar, baru cari mangsa lagi. Tapi kalau manusia dia tidak hanya untuk kebutuhan makan, untuk diperjualbelikan, yang nantinya kalau diperjualbelikan kan tidak hanya satu kelompok orang di situ yang makan, tapi populasi manusia hampir di beberapa bagian negara itu akan memakan
daging-daging seperti ini atau menggunakan produk-produk turunannya. Nah, itu yang menjadi ancaman seperti ini. Anjing laut ini mempunyai kebiasaan untuk hidup dalam satu kelompok besar, dan juga pada saat dia bereproduksi itu dia harus melakukan migrasi dari iklim yang ekstrim ya. Jadi yang terlalu dingin, tentunya anaknya nanti akan mengalami apa ya istilahnya, ya belum kuat lah dengan iklim yang ekstrim, maka dia biasanya bermigrasi ke daerah yang lebih hangat. Nah, di kelompok anjing laut ini juga dikenal yang namanya jantan alfa, artinya hanya individu jantan yang terkuat yang berhak mengawini semua betina di kelompok tersebut. Makanya sering terjadi pertarungan antar pejantan untuk menentukan siapa yang mempunyai hak sebagai istilahnya pejantan dominan di situ. Saya pernah melihat ada gajah laut itu, kalau mereka kan berkelahinya kan apa istilahnya, sambil meninggikan bagian depan tubuhnya, kemudian saling dibentur-benturkan itu. Tapi itu kalau bentur kita ya, bentur mobil saja bisa peok. Ada suatu saat ada sebuah mobil berada di samping gajah laut yang sedang bertarung, karena bobotnya bisa sampai 3 ton, nibani mobil ya mobilnya remuk, akhirnya peok juga. Ini adalah beberapa contoh Pinnipedia ya, cukup banyak sekali. Yang saya sebut sebagai tadi leopard, sea lion tadi adalah yang ini. Ini kan mempunyai pola totol-totol putih pada totol-totol hitam pada putih ya. Ini dia memakan penguin dan juga anjing laut yang lain. Ini adalah kelompok gajah laut seperti ini. Jadi bayangkan ini perbandingan antara hewan jantan dan betina. Jadi hewan jantannya ini bisa sampai 3 atau 4 kali lipat lebih besar dari betina. Ini sea lion, walrus. Ini sea lion, singa lautnya seperti ini. Kalau ini anjing laut. Nah, kelompok yang seperti ini, coba perhatikan sirip. Kalau saya nyebut sirip, maksud saya kaki belakang ya. Ini adalah yang disebut dengan true sea lion. Artinya dia lebih banyak menghabiskan waktunya di laut dengan bentuk sirip atau kaki belakang seperti ini. Kalau anjing laut yang bukan true sea lion, dia masih seperti kaki. Artinya ada terbagi dari 2 seperti ini loh. Ini kan ada 2 sini. Ini ada 2 sini. Bisa untuk berjalan. Tapi kalau sudah yang true tadi seperti ini, dia tidak bisa dipakai untuk jalan kaki belakangnya. Karena dia lebih dominan kaki depan untuk berenang. Dan bentuknya lebih lebih gilik yang true sea lion ini. Jadi kelompok-kelompok ini yang lebih banyak tinggal di air. Lalu famili Posidae ini tidak mempunyai cuping telinga, memiliki tungkai belakang atau hind flippers berbulu pendek berguna untuk mendayung ya. Tungkai belakang tadi berubah untuk alat sebagai pendayung. Tungkai depan yang bercakar untuk mengatur arah atau navigasi. Memiliki lemak yang tebal untuk menjaga suhu tubuh ya, karena kebanyakan kalau kelompok anjing laut ini tinggal di daerah dingin. Justru malah dikutuk karena dia makannya kan bukan tumbuhan, dia makannya ikan-ikan kecil yang ada di situ. Makanya di daerah tropis di Indonesia tidak ada ditemukan habitat anjing laut. Mungkin di kutub utara atau kutub selatan baru ada ditemukan. Populasinya ini Posidae ini terdiri dari 19 spesies, namun sudah ada yang punah yaitu Caribbean atau West Indian mangsil Monachus tropicalis, ini sudah punah. Nah, ini contoh famili Posidae ya, seperti ini. Lalu famili Otaridae ini mempunyai cuping telinga yang kecil, tungkai depannya panjang dan tidak berbulu untuk berenang. Tungkai belakang ini sebagai alat untuk navigasi, untuk mengatur arah atau kemudi di laut. Dan tungkai belakang dapat dilipat agar menopang
berat tubuh saat berjalan di darat. Yang tadi disebutkan, kakinya belakang bisa dipakai untuk berjalan juga. Bulunya sangat diburu oleh manusia. Terdiri dari 7 genus dan 14 spesies. Nah, spesiesnya juga banyak yang kelompok Otaridae. Saya nggak tahu kenapa orang itu kok selalu mungkin mencari barang yang eksotis ya, yang untuk diburu ini. Nah, contohnya seperti ini, kalau ini Otaridae, kalau tadi kan Posidae tadi yang mungkin lebih banyak tinggal di laut. Kalau ini kan antara darat dan laut masih imbang. Coba bedakan ya, ini kan kaki belakangnya seperti ini ya, ini kan bisa untuk berjalan. Bedakan dengan yang ini. Nah, ini nih. Nah, ini kan sudah murni untuk aktivitas di laut kalau seperti ini. Lalu famili Odobenidae ini adalah kelompoknya walrus, tidak mempunyai pinne, tungkai belakang dapat dilipat, tapi tidak kuat untuk menopang berat tubuh untuk jalan di darat. Karakteristik yang unik adalah dia mempunyai semacam gading di gading ini panjang kalau untuk hewan jantan biasanya. Hanya ada satu jenis walrus dan hidup di Atlantik. Nah, seperti ini bentuknya. Ukurannya cukup besar ya. Kemudian ordo Cetacea ini adalah kelompoknya ikan paus, di mana terdiri dari 3 subordo, yaitu Mysticeti atau paus balin, kemudian Odontoceti. Kalau odonto berarti gigi dia, odon itu kan gigi, berarti paus yang bergerigi, dan Archaeoceti yaitu paus purba. Ini sudah punah. Kalau kelompoknya ordo Cetaceae itu maka semuanya atau seluruh hidupnya dihabiskan di laut atau di air. Bahkan di Tengarai mereka adalah kelompok mamalia yang paling cerdas, kelompok Cetaceae ini. Ya, mereka bisa melakukan komunikasi, bisa melakukan apa istilahnya ya, berkoordinasi ya. Contohnya serigala laut atau anjing. Paus pemburu tadi kalau berburu dia punya strategi secara berkelompok untuk mendapatkan buruannya. Banyak itu. Saya pernah melihat dia menciptakan sebuah gelombang karena ada beberapa anjing laut yang ada di pulau es. Mau digapai tidak bisa kalau diciptakan suatu gelombang sehingga es tadi akan terbalik. Nah, itu bisa mereka makan. Bahkan mereka ada yang nekat sampai ke pesisir dengan memanfaatkan gelombang pasang. Itu juga ada. Nah, kelompok ini juga rentan terhadap kepunahan dan diawasi secara ketat oleh pengawasan internasional. Karena ada beberapa jenis yang belum didata, makanya kalau sampai punah belum ada datanya kan merupakan suatu kerugian yang luar biasa pada biodiversitas. Habitatnya di seluruh laut di dunia, bayangkan laut di dunia itu luas sekali loh. Tidak ada orang yang mampu mengeksplorasi laut seluas itu ya. Dan sampai kedalaman yang pernah sampai ke kedalaman ada ya berapa 5.000 meter itu masih ada ditemukan jenis paus di sana. Padahal kapal Nanggala kemarin itu terdampar di kedalaman 800 meter, itu sudah hancur karena tekanan air ya. Jadi sampai 5.000 loh. Berapa berarti? 6 kali lipatnya tuh di kedalamannya. Karena alat artificial intelligence robot laut pun baru sampai kedalaman 6.000 meter. Padahal beberapa palung itu sampai 10.000 meter. Kita belum bisa sampai ke sana. Ada juga yang terdapat di sungai atau tawar, yaitu pesut Odontoceti ya. Ini kita beruntung kita punya ini. Di Kalimantan itu ada Sungai Mahakam, di situ ada pesut Mahakam. Di Amazon juga ada dijumpai anggota sejenis lumba-lumba yang ada di Sungai Amazon. Populasinya ini ada 13 famili, 40 genus dan 79 spesies. Ini paling besar jumlah anggota dari ordo Cetacea ini. Contohnya seperti ini. Waduh, saya nggak bisa baca, nggak kelihatan ini. Nah, ini saya nggak bisa baca, nanti baca sendiri ya. Nggak kelihatan saya, kecil banget. Kalau kita melihat ada
blue whale, ini paus biru ini yang paling besar. Ini bisa sampai 35 meter panjangnya, bobotnya bisa 80 ton. Kalau dibandingkan gajah Afrika yang gede banget, sekarang hewan terbesar di darat kan gajah Afrika itu. Tingginya 4 meter, beratnya bisa 5 ton. Nah ini sebegini Pak perbandingannya. Bandingkan dengan apa ini? Lumba-lumba ya? Atau apa ini ya? Nggak kelihatan. Ini yang paling kecil lumba-lumba. Ini paus pembunuh atau orca ini cuma segede ini. Nggak kelihatan. Ini ada beberapa hewan paus yang memang pemakan daging atau karnivora ya. Paus balin, paus sperma, mungkin paus lumba-lumba ini, paus pembunuh. Tapi kalau paus biru ini dia bukan karnivora, dia filter feeder dengan menyaring air untuk mengambil krill ya. Padahal yang diambil dalam sehari bisa apa ini? Ya jumlahnya sudah ton ini yang dia makan tiap harinya ini. Paus bungku, grey whale ini apa? Ordo yang pertama di dalam, Ordo Mysticeti ini adalah paus yang berukuran 7 meter saat dilahirkan ya. Ini mungkin paus biru ya. Paus biru itu kalau dilahirkan saya sudah 7 meter panjangnya pas bayinya. Kalau besar bisa sampai 33,5. Bobotnya bisa 160 ton yang nama latinnya adalah Balaenoptera musculus. Mempunyai blowhole atau lubang hidung yang ada di bagian kepala. Jadi bentuk adaptasi morfologinya karena dia memang 100% hidup di laut, maka lubang hidungnya tidak lagi pada ujung atau bagian depan dari kepala. Tadi kalau anjing laut kan masih di bagian depan kepala. Kalau ini sudah tidak di situ karena dia harus 100% di air sehingga di bagian punggung justru, di bagian atas kepalanya untuk menghirup udara dan juga menyemburkan air. Rangka simetris, rahang atas dan bawah tidak berhubungan, dan makanan adalah plankton, krill, dan cephalopoda kecil ya. Kelompoknya cephalopoda ini ya cumi-cumi, mungkin gurita atau ikan sotong. Nah, ciri khususnya dia bisa berkomunikasi dengan suara yang cukup keras. Bahkan kelompoknya paus bungkuk atau Megaptera nova engli mampu melakukan bunyi yang sangat kompleks. Jadi kompleksitas suara yang dihasilkan itu menunjukkan tingkat inteligensia dari suatu spesies ya. Manusia itu kan ngomongnya banyak sekali, ragam kata yang dikeluarkan. Belum lagi antar bahasa, antar bangsa itu sudah sangat beragam sekali. Ordo Mysticeti tidak punya gigi, tapi mereka mempunyai piringan yang bergerigi untuk menyaring makanan dari laut. Jadi semacam rumbai-rumbai untuk menyaring tadi. Anggotanya, familinya adalah Balenidae tadi ya kan, paus biru, kemudian Neobalenidae, Balaenopteridae, dan Escherichthyidae. Ini contoh atau gambar secara morfologi Ordo Mysticeti. Ini adalah bentuk saringan krill tadi, kemudian ini adalah ekstremitas anterior yang berubah menjadi sirip. Ini apa sih keterangannya nggak kelihatan semua. Nah, nanti dibaca sendirilah ini apa ini, saya nggak kelihatan. Ini kalau melihat bentuk seperti ini adalah spesies yang lain dari paus ya. Kalau dibandingkan dengan ukuran manusia adalah seperti ini. Nah, kalau melihat tonjolan-tonjolan ini sebenarnya adalah hewan-hewan yang menempel di situ sebagai parasit. Bisa dari kelompok apa itu, teritip atau balanus yang nempel di sini. Ordo Odontoceti ini dia tidak memiliki, salah ini. Jadi Odontoceti ini dia justru memiliki gigi ya,
antara 2 sampai 260 buah. Simetris bilateral, asimetris ya bentuk rangkanya. Kemudian dia mempunyai blowhole tunggal, lalu ada spermaseti yang untuk menyokong organ berlemak berukuran 40% panjang tubuh dan 20% bobot tubuh. Rahang atas dan bawah berhubungan, kemudian populasinya terdiri atas kelompok yang banyak ya. Di sini termasuk lumba-lumba masuk ke dalam kelompok ini. Jadi kalau lumba-lumba itu punya gigi dia, coba Anda lihat tuh kalau giginya kecil-kecil itu. Makanannya bervariasi termasuk invertebrate. Ya ada kelompoknya bivalvia, gastropoda, kemudian cumi itu kan ikan, bahkan cetase lainnya. Jadi bentuk odontoceti adalah seperti ini ya. Nah ini kelihatan ini. Ini tadi yang disebut dengan melon tadi di sini, bagian yang menonjol ini yang berfungsi untuk apa echolocation tadi. Rostrum itu hidung, pinna pectorale itu sirip dada ya. Walaupun ini sebenarnya kan alat gerak depan. Pinna caudalis ini sirip ekor atau sebenarnya modifikasi dari kaki belakang. Kemudian peduncle caudal, pinna dorsalis, sirip punggung, dan juga ini di sini ada lubang untuk apa tadi? Blowhole tadi. Anggotanya seperti ini, ada paus pembunuh. Coba ini lihat giginya kan, mungkin dominannya adalah di taring ya. Dia mempunyai rostrum, rostrum itu apa? Paruh, semacam paruh. Maka disebut dengan hidung botol biasanya, karena hidungnya ini seperti botol. Kemampuan khusus cetase adalah echolocation, di mana dia mampu mendeteksi objek dan juga jarak dari hewan tersebut ya. Sekaligus tahu apakah objek tadi itu mangsa atau predator atau benda lain, benda mati misalnya, yang didasarkan pada apa namanya input atau output yang dikeluarkan berupa gelombang suara dan input yang masuk yang nanti ditangkap oleh organ yang mampu menganalisis secara detail objek tersebut apa. Nah ini adalah contoh bagaimana atau ilustrasi bagaimana dia memancarkan apa namanya ini sinyal ya atau suara yang frekuensi cukup tinggi mengenai suatu objek atau hewan lah, dipantulkan kembali, diterima oleh melon tadi yang berfungsi untuk menganalisis. Melon tadi berhubungan dengan otak sehingga nanti bisa menganalisis apakah objek tadi mangsa atau predator. Sementara kalau ikan ya, mungkin di pertemuan lalu sudah dijelaskan, ikan juga punya alat untuk mendeteksi kondisi lingkungan dengan apa ya, linea lateralis ya, atau burat sisi. Kemampuan khusus cetase adalah kelompok ya, dan juga dia migrasi. Jadi mereka hewan sosial ya memang. Coba kalau lihat di laut ya, kalau pernah Anda, saya pernah ke Pulau Kiluan namanya, saya pernah di sebelah Lampung itu ada Pulau Kiluan, ada kalau pagi hari itu banyak sekali lumba-lumba yang satu kelompok itu mengikuti kapal kita yang sedang berjalan. Nah, kelompok ini keuntungan lain juga menjaga keselamatan, terutama pada hewan-hewan muda dari predator. Padahal predatornya juga temannya sendiri yaitu orca atau ikan hiu. Jadi mereka melakukan migrasi pod ya. Kelompok itu kalau bahasa Inggris macam-macam ya. Ada pod, ada herd, ada apa lagi ya. Kalau biasanya kalau kayak wildebeest, zebra itu herd. Kalau ikan kan pod. Jadi mereka migrasi ke daerah yang lebih hangat untuk bereproduksi. Kemudian setelah anaknya cukup kuat, diajak kembali lagi ke kutub untuk membesarkan apa namanya bayi tadi.
Ini contoh migrasi yang dilakukan atau kelompok pada suatu hewan dan juga migrasi dari beberapa hewan cetase. Reproduksinya dengan cara melahirkan. Jadi melahirkannya ya di laut. Kemudian setelah melahirkan kelompok betina saling menjaga bayi tersebut ya agar tidak tenggelam. Jadi di awal fase kelahiran mereka tidak tahu bagaimana, ya harus didorong ke permukaan untuk menghirup udara. Anggota kelompok lain akan menjaga selama sang ibu mencari makan. Jadi karena masih fase bayi sehingga dia tidak bisa kalau diajak atau ditinggal begitu saja di dalam terma. Nah ini termasuk kecerdasan tadi. Kecerdasan yang tinggi tadi memungkinkan untuk saling menjaga antar anggota kelompok yang lain. Nah, anak bayi tadi akan menyusu selama setahun, kemudian akan terus berada pada perlindungan induknya sampai sekitar 20 tahun. Bayangkan, 20 tahun itu masih dengan induknya terus kemana-mana agar ya terlindungi secara secara aman, tidak dimakan oleh predator yang lain sampai dia cukup dewasa secara seksual. Terakhir kesimpulannya adalah mamalia laut merupakan hewan mamalia yang bergantung pada samudra untuk bertahan hidup, kemudian memiliki kelenjar mamae, berkembang biak secara melahirkan dan bernapas paru-paru, bersifat endoterm. Ordonya ada 4 yaitu Sirenia, Carnivora, Pinnipedia, dan Cetacea. Nah, baik, saya kira cukup untuk kuliah mamalia laut ya. Nanti yang mamalia darat saya kirimkan PPT-nya bersama dengan ini saja. Ada yang kesulitan absen nggak sekarang? Ada Bapak. Bentar tak cek dulu. Pak Rizky Hialin Kurniantoro mana? Ada nggak? Hadir Pak. Hadir. Indah Larasati? Ada nggak Indah Larasati? Loh ini gimana sih kok ada yang sudah 12? Oh ini dulu memang nggak berangkat ya ini. Devi Raj Anjeli, ada nggak? Ini biasanya Devi ini sering kesulitan absen, soalnya saya sampai hafal namanya. Mbak Devi ada nggak? Baik, tidak hadir. Kemudian halaman kedua penuh. Halaman ketiga ada Dinsa Brilian Yolandita. Ada nggak? Dinsa Brilian? Nggak ada. Kemudian Haskil Angkasa Putra. Haskil nggak ada. Lalu Abdullah Zidan tadi ada nggak ya? Abdullah Zidan Hakoni. Hadir Pak. Hadir. Kamu itu rumahnya mana? Saya Pedurungan Pak. Oh, nah kok nggak bisa absen kenapa? Tak kira di Tadi kan mulainya jam lebih 20 menit itu saya lupa kalau ada absen. Oh, sorry, saya tadi bukanya jam 10 lebih 2 atau 3 memang. Iya, saya lupa di situ. Maaf ya Pak. Terima kasih Ya, Pak. yo, mumpung lebaran tak maafkan kamu. Dita Nur Afifah Ariana. Dita Nur Afifah. El Bibia Izul Penida. Hadir Bapak. Hadir. Rumahmu Nusa Penida, Bo? Enggak toh, Mbak? Bukan. Kok Penida? Ini jadi ingat ordo Pinnipedia tadi, kok mirip-mirip sama Pinnipedia. Selrina. Terakhir, oh sudah. Hadir Pak. Ada, sorry. Baik, yang saya sebut tadi nggak hadir ya. Ada berapa ini? 5 orang mahasiswa yang nggak hadir. Sebelum saya tutup ada pertanyaan Mas, Mbak. Kalau tidak ada, mau tanya Mas Abdullah. Kok tadi hidup kayaknya? Oh enggak Pak, tadi Enggak. belum ada pertanyaan saja. Oh ya.
Baik, kalau tidak ada saya tutup kuliahnya. Kemudian nanti PPT saya kirim 2 buah, yang satu untuk terestrial, yang satu untuk akuatik. Lalu minggu depan ini presentasi untuk 2 kelompok ya. Hari Jumat minggu depan presentasi 2 kelompok, kemudian Jumat minggu terakhir nanti kita akan melihat bagaimana video yang sudah Anda buat. Nanti silakan diputar untuk masing-masing kelompok yang membuat video. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan sekian. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas, Mbak. Sebentar saya.